Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-Maullah Kiai Haji Ahmad Ripian Hidayat LC, almarhum al-Maullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-Maullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-Maullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-Maullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli zuhdi bid dunya wal hathi ala taqalluli minha wa fadlil faqri. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam tughni bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.
yang dimuliakan oleh Allah, para asatidz, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang baru, yaitu babnya cukup unik, babu fadli zuhdi bid dunya wal hathi ala taqallubi minha wa fadlil faqri. Bab yang membicarakan tentang keutamaan sikap zuhud di dunia, sikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud, para ulama tasawuf memberikan banyak definisi yang dapat kita simpulkan. Namanya zuhud itu meninggalkan keterikatan terhadap dunia demi meraih sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi sifat zuhud tidak mementingkan dunia. Kewajibannya sebagai hamba manusia mencari kehidupan, mencari ma'isyah untuk keluarganya dijalankan, karena memang itu perintah Allah. Aidza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini perintah Allah. Jadi hidup di dunia bukan cuma ibadah doang. Kata Allah, apabila kalian telah mengerjakan sholat, fantashiru bil ardi, kemudian kalian bertebaran di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, kalian jemput itu karunia Allah, nikmat dari Allah. Kita disuruh cari, kita disuruh jemput, bukan usahain, udah ada, tinggal ngejemputnya doang. Ada yang ngejemputnya cara gampang, ada yang ngejemputnya cara susah, ada yang sedang-sedang aja. Itu sesuai dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti silahkan cari untuk urusan dunia, tapi jangan terikat dengan dunia. Meninggalkan keterikatan terhadap dunia. Hati ini condongnya bukan ke dunia, tapi untuk sesuatu yang lebih baik daripada itu. Yang lebih baik dari dunia apa? Kehidupan akhirat. Jika ada dua pilihan, kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat, seandainya tidak bisa meraih kedua-duanya, pilih kebahagiaan akhirat. Kalaupun kita pengennya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, seperti doa kita tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mintanya kepada Allah, di dunia enak, senang, bahagia, gampang. Wa fil akhirati hasanah, pun di akhirat mintanya senang, bahagia, gampang. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, itu pengennya kita, tapi jarang orang bisa meraih itu. Seandainya dibenturkan kepada kita, pilih mana, bahagia di dunia apa bahagia di akhirat, maka pilihan orang beriman adalah bahagia di akhirat. Artinya gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa menderita di dunia, gak apa-apa rada ngeblangsap di dunia, yang penting akhirat senang, yang penting akhirat bahagia, yang penting akhirat menyenangkan. Itu namanya sifat zuhud. Sehingga ketika terbentur terhadap dua kepentingan, mana kepentingan dunia dan mana kepentingan akhirat, orang yang memiliki sifat zuhud ini mengedepankan kepentingan akhirat walaupun dunianya manis. Dan itulah yang dicontohkan oleh para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau lebih mendahulukan kepentingan orang buat dirinya. Digambarkan pernah beliau lebih memilih ngasih makan orang enak sementara dirinya cuma makan roti gandum doang. Ada roti gandum, ada makanan enak,
satu sisi sahabat kita, teman kita, kerabat kita kelaparan. Kalau kita berada dalam pilihan itu, yang kita kasih buat saudara kerabat kita yang kelaparan yang mana? Ini ada daging, semur daging, namanya semur jengkol. Di sini ada singkong rebus. Kita lapar. Punya saudara, punya kerabat juga lapar. Kita pengen berbagi. Kalau kita ukurannya di antara dua pilihan makan tadi, singkong rebus sama semur daging, mana yang buat saudara dan kerabat kita? Hah? Pasti singkong. Lo ngapain gua kasih orang daging, gua juga lagi lapar. Kan begitu. Tapi berbeda pola pikir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang enak dikasih orang. Semur daging, semur jengkol kasih orang. Dia cukup singkong rebus. Kenapa? Karena ingat ayat Allah, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Nanti kelak di akhirat kalian semua akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah diberikan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin enak, semakin banyak kenikmatan itu, maka semakin berat pertanyaannya. Itu namanya zuhud. Kalau untuk urusan dunia, dahulukan orang lain, dulu Anda, gua belakangan. Nggak mau terikat banget sama dunia. Bukan gak suka dunia, suka. Bukan nggak boleh hidup mewah, silakan. Bahkan kalau kita bicaranya sufi-sufi modern, ada seorang ulama sufi modern namanya Syekh Abdul Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani. Beliau hidupnya mewah dalam artian untuk urusan-urusan benda-benda dunia punya, tapi mobilnya, motornya, rumahnya, uangnya nggak membuat dia lalai, nggak membuat terikat dengannya, sehingga seandainya barang-barang itu hilang gak dipikirin, sehingga kalau ada orang minta dikasih. Itulah yang terjadi terhadap Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, gurunya Imam Syafi'i. Beliau secara zahir kelihatannya gak punya apa-apa, tapi hakikatnya kekayaannya banyak. Karena kalau beliau ngajar, banyak orang ngasih hadiah kuda, kendaraan-kendaraan mewah, kuda kendaraan mewah saat itu. Ada tamu datang nanya fatwa, ngasih hadiahnya kuda, dan kudanya ditaruh aja tuh di depan masjid. Beliau ngajarin di masjid. Dia nggak pikir itu. Tuh enak banget tuh, lo guru sekali datang, murid, tamu nanya sesuatu hal, kasih hadiahnya kuda. Zaman sekarang lah guru kayak gitu enak banget. Motornya udah beredar ke rumahnya. Tapi kendaraan kudanya yang banyak itu nggak membuat dia lalai. Ada orang butuh, ambil kuda saya, pilih yang paling cakep, pilih yang paling bagus, pilih yang paling mahal, ambil bawa pulang. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu boleh dikatakan sudah selesai belajarnya kepada Imam Malik, kata Imam Malik, pergilah engkau ke kota Baghdad. Di sana ada peninggalan Imam Abu Hanifah, temui murid-muridnya, belajar ke sana. Lalu Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad.
ambil kuda. Itu saya, kata Imam Malik. Duitnya dikasih, kudanya dikasih. Nggak nyangkut sama dunia. Itu kalau ada orang ngasih hadiah, ditaruh di tempat duduknya. Nanti kalau ada butuh diambil aja. Dia nggak lihat isinya berapa. Kalau kita kan lain. Ini guru nih diamplopin, terus dia mau ngasih lagi ke muridnya, langsung dikasih apa di kantong itu? Kakak dikebet dulu, begitu ya? Kita begitu. Ya karena jujur kita belum sampai tahap beliau Habib Umar yang sudah meninggal tuh, bukan Habib Umar bin Habs, bukan, yang dulu dicondet, yang di Cipayung sana, Puncak. Beliau tuh kalau orang ngasih hadiah mesti dikasih. Nanti kalau dia mau ngasih hadiah lagi diambil aja sini. Nih bawa, nih bawa. Enggak dilihat lagi. Dan saya lihat ulama kalau yang derajatnya sudah hampir derajat kewalian, salah satu cirinya itu dermawan, nggak terikat sama dunia. Semua yang saya pernah temuin dan belajar ngaji kepada beliau itu sama dunia nggak tapi pikirin banget. Beda sama kita. Termasuk, nah bahkan beliau masih hidup, Abu Yahya sama masih hidup. Ini saya cerita nyata. Suatu ketika beliau lagi mau ngajar, saya pamit ke beliau karena hari itu, malam itu saya mau berangkat ke Yogyakarta, mampir ziarah ke beberapa wali songo, mampir ke Gunung Jati, mampir ke Sunan Kalijaga di Kalilangu sana. Saya pamitan karena dulu yang ngaji belum begitu banyak. Saya pamit, ya saya pamit, nggak bisa nemenin ngaji karena malam ini mau berangkat di Jogja bawa anak sekolahan waktu itu. Ketika saya masih ngajar di Madrasah Poncol, Madrasah Kiai Ali, ke Jogja, mampir ke beberapa Sunan Kalijaga. Oh ya, Bismillah, baca Fatihah dari sini, kata beliau begitu. Kita baca Fatihah, salim, dia ambil aja di kantong, dia ambil aja. Jadi kasih hadiah gitu. Ya namanya kita dikasih hadiah, terima kan. Udah berangkat, saya di tengah jalan itu kan duit saya kantongin tuh, penasaran duit isi berapa ya. Pas saya kok tebel banget gitu ya. Pas saya buka, Allahu Akbar, gede banget duitnya, gede dah, hitungan juta. Dia ambil dari kantongnya, kasih, gak dihitung lagi. Kalau saya ada manusia mau berangkat, saya buka dulu, saya kebet. Wah, banyak kan segini nih, lu cepet aja cepet. Terus saya begitu tuh. Beliau kan bulat-bulat. Dan yang saya perhatikan itulah kalau orang sudah derajatnya hampir wali, ya begitu tuh. Amal dunia nggak begitu terikat. Gitu. Dan kita diajarin untuk begitu. Zuhud wal hadzi ala taqalluli minha, nih unik ini, dan anjuran untuk mempersedikit harta dunia. Berarti kita disuruh jadi orang miskin? Enggak. Kenapa? Nabi kita tahu banget nih,
umatnya model-model yang kalau dibukain harta, dibukain dunia pada silo semua. Makanya beliau pernah mengatakan, yang saya takutkan dari umatku bukan mereka dikasih kelaparan selama-lamanya, bukan. Yang paling saya takutkan dari umatku adalah apabila telah dibukakan kepada mereka pintu dunia. Kalau udah dunia gampang banget buat kita, justru lebih khawatir. Khawatirnya kenapa? Banyakan beloknya, banyakan silaunya, banyakan kemana-mananya. Kalau di kantong kita ada duit ratusan juta, rekening kita miliaran, rumah kita rada bagusan, mobil kita rada cakepan, rasa-rasanya kita lebih betah di tempat-tempat hiburan daripada di rumahnya Allah. Rasa-rasanya kita lebih betah untuk tidak sering ke majlis taklim. Kenapa? Karena duit lagi banyak, duit ada, harta berlimpah, mau ngapain lagi? Maka ketika ada anjuran untuk sedikit memiliki harta, bukan gak boleh kaya, boleh. Sahabat Nabi pada banyak juga yang kaya. Kan sudah saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar Siddiq kaya. Mereka adalah pedagang-pedagang ulung, bahkan dagangnya ekspor keluar negara, kaya mereka. Tapi karena mereka berada sezaman dengan Nabi kita, kalaupun melenceng dikit, Nabi gampang negurnya, sehingga kualitas imannya terjaga. Kita hidup jauh dari zaman Nabi. Khawatir kalau terlampau kaya, sifat kita bisa kayak Korun yang begitu sombong congkak. Saking sombong dan congkaknya, nggak ngaku kalau harta kekayaannya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Korun. Kudu kita mesti juga ada yang jadi orang kaya. Karena kalau ada yang jadi orang kaya, pasti pembangunan kapan jadinya, madrasah, lembaga-lembaga pendidikan kapan bisa majunya. Boleh jadi kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk kepentingan agama Allah. Silahkan jadi pengusaha sukses, kekayaannya untuk kepentingan agama Allah. Maka ketika ada anjuran untuk mempersedikit harta, agar kita tidak tertipu dengan harta yang kita kumpulin. Berapa banyak orang diuji susah lulus, diuji cobaan lulus, giliran diuji jadi orang kaya gagal total, diuji jadi yang hidupnya enak gagal total. Maka anjuran untuk mempersedikit harta adalah upaya jaga-jaga agar kita tidak tercebur ke dalam kemilau harta yang di dalamnya banyak tipuan. Karena hakikatnya dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Maka banyak ayat Quran atau hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menggambarkan bahwa dunia itu ibarat fata morgana yang terlihat dan gampang hilang. Wafatil fakri, bab ini juga membahas tentang keutamaan hidup fakir, hidup susah, hidup gak punya uang. Bukan berarti orang kaya nggak utama juga. Tujuan diberikan keutamaan buat orang-orang yang fakir adalah agar
Yang fakir ini punya harapan. Ya udah nggak apa-apa, dah gue susah di dunia, yang bentar di akhirat Allah akan derajat segini. Itu begitu. Kalau bisa orang Islam jangan ada yang jadi fakir, supaya ekonomi maju, Islam keangkat, terdongkrak nilai Islam dunia. Pun kalau seandainya ada di antara umat Islam yang fakir, yang miskin, gak usah kecil hati, karena ada banyak janji Allah buat mereka dan nilainya utama di hadapan Allah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama matalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil amsi kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus, sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia itu bagaikan kami turunkan dari langit air hujan, kemudian dengan sebab air hujan itu tumbuhlah di bumi Allah itu segala macam tumbuhan yang biasa dimakan manusia ataupun hewan. Ya, buah-buahan, padi, gandum, itu kan biasa dimakan manusia ataupun yang biasa makan hewan. Rumput, daun-daunan. Dan salah satu sebabnya itu adalah turunnya hujan dari Allah. Makanya hujan itu adalah rahmat. Hujan itu adalah rezeki. Maka mohon maaf, ada ungkapan yang salah juga. Jangan mandi hujan lu, sakit. Sering gitu nih. Jangan mandi hujan, tak sakit lu. Sebetulnya nggak tepat. Kenapa? Air hujan itu murni, air cakep, air bagus. Yang jelek itu air hujan turun ke genteng, mandinya dia gerojokan, ada debunya, ada tai tikusnya, ada tai kampretnya, itu yang jelek. Ada tai kucingnya, yang penyakit yang dulu. Kalau murni air hujan turun dari atas ke kita, ke badan kita, itu rezeki, air bagus itu. Karena air itulah yang kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ada banyak energi, protein-protein yang diserap oleh tumbuhan yang membuat mereka bisa berkembang dengan baik. Kemudian karena sebab hujan tadi, tumbuhan tadi itu kelihatan cakepnya, kelihatan mau mau panennya. Kan kalau tumbuhan udah mulai berkembang, padi udah mulai berkembang, udah mau siap panen, kan kelihatan cakep ya. Padi menguning, kita punya pohonan buah mangga misalnya, kalau mangganya udah mau siap dipanen kan cakep banget, disuruh numbuh, cakep lah, lihatnya enak. Mangga kayak jambu kayak kelihatannya enak, di sini numbuh, disuruh numbuh. Durian juga begitu. Sampai ketika yang punya itu, yang memiliki pohonan-pohonan tadi, mengira mereka bisa menguasainya. Mau tumbuh nih, mau panen nih, rezeki nih buat saya. Tapi ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'alam tagna bil amsi kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun. Kemudian datanglah takdir kami, baik siang ataupun malam, itu yang tadinya siap tumbuh, yang siap panen, yang pemiliknya udah bilang banyak duit di saya nih, tiba-tiba Allah bikin
yang semerbak itu kering, seakan-akan udah habis dipanen, gagal panen. Itu dunia tuh begitu tuh. Hijau cakep ketika lagi senang-senangnya, atau begini hilang. Sama apa Fata Morgana? Fata Morgana kan begitu. Di tengah padang tandus, panas, di ujung kita lihat kayak ada mata air, kita datengin, nggak tahu juga ada, hilang. Fata Morgana. Dunia begitu tuh, menipu kita, menipu pandangan kita. Enak kali yang punya duit banyak, hidup senang, bisa ngapa-ngapain gampang. Nggak tahu nih, dijarah. Punya jam miliaran diambil orang. Tuh Allah kalau udah mau bilang kun jadi. Kalau mau bilang hilang, sekejap mata. Siapa sangka orang yang tadinya di atas, kalau Allah bilang di bawah, mau bagaimana juga di bawah. Yang tadinya di bawah, kalau Allah bilang naik. Makanya kan ada wiridan kita sama di sholat maghrib atau subuh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Allah berkehendak mau kasih ke siapa itu kemuliaan, mau nyambut dari siapa itu kemuliaan, bisa aja. Merendahkan siapa yang Allah kehendaki bisa, mengangkat derajat yang Allah kehendaki bisa. Itulah dunia. Allah bolak-balikkan kehidupan dunia ini. Itu sesuai kehendak Allah. Dan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berperan di situ. Mau ditakdirkan kaya ataupun miskin, di atas ataupun di bawah, senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, semuanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intinya itu. Allah uji kita dengan itu semua untuk melihat mana di antara manusia yang terbaik amalnya, yang ketika dikasih kekayaan bersyukur, dikasih kemiskinan bersabar, saat dikasih sehat bersyukur, dikasih sakit sabar. Di atas dia bersyukur, di bawah sabar. Bukannya ketika di atas poya-poya, di bawah menggerutu. Dikasih sehat dia senang-senang, dikasih sakit ngeluh. Enggak begitu. Orang Islam kuncinya cuma dua, syukur sama sabar, itu doang. Kalau dikasih kesenangan, syukur. Dikasih kesusahan, sabar. Bahkan kalau ulama sufi dibalik, dikasih dikasih kesenangan, dia sabar. Dikasih kesusahan, dia bersyukur. Ini kalau udah levelnya begini nih, wah, wali udah. Standarnya dikasih senang, dikasih kaya, dikasih gampang, dikasih sehat, syukur, di standar. Dikasih miskin, dikasih susah, dikasih menderita, dikasih sakit, sabar, di standar. Tapi kalau level yang mau naik, dikasih kaya, dikasih senang, dikasih pangkat dan jabatan, dikasih kemewahan, sabar. Sabarnya bagaimana? Jangan memanfaatkan potensi ini untuk bermaksiat kepada Allah. Dikasih jabatan, sabar, tahan diri, hawa nafsu, jangan korupsi. Berapa banyak orang yang koar-koar sebelum jadi pejabat, ganyang korupsi, berantas korupsi. Gila udah jadi pejabat, korupsinya triliunnya. Ada kan begitu? Di negara mana begitu? Sabar, dikasih kesenangan,
kesenangan, sabar di konsep ini. Sabar. Tahan diri. Tahan hawa nafsu, sabar. Ketika dikasih kesusahan, dikasih kemiskinan, dikasih penyakit, kesempitan hidup, bersyukur. Bisa agak begitu, alhamdulillah dikasih sakit. Berarti Allah sayang sama saya. Alhamdulillah, jadi duit lagi susah-susahnya sekarang nih. Kebutuhan 100.000 dapatnya cuma 30.000, alhamdulillah. Ini derajat yang luar biasa. Jadi dunia begitu tuh. Kelihatan mewah, kelihatan cakep, kelihatan indah, tapi sekejap. Dunia khulwatun khadirah. Dunia itu memang kelihatan manis dan hijau. Manis dunia dan menyenangkan di mata kita. Tuh kalau pemandangan puncak kan hijau tuh, enak dilihatnya. Di dunia tuh khulwatun khadirah. Dunia itu penampakannya luar biasa. Maka dalam kisah Isra Mi'raj kan diceritakan ketika Nabi Muhammad dipanggil sama perempuan tua yang tampilannya necis. Perempuan tua pakai celana lepis, baju tank top, dandanan menor, gincu tebal. Panggil, ya Muhammad anzirni, atau ya Muhammad unzurni. Muhammad lihat saya, tungguin saya. Nabi Muhammad gak nungguin, gak nengok. Bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, itu siapa yang panggil tadi? Kata malaikat, itu adalah dunia. Menor tampilannya, cakep penampilannya, indah kelihatan kalau dari jauh. Cuma kalau dideketin, peot. Mohon maaf, karena kan saya malam suka jalan juga tuh. Ya jalan keliling, kamu pulang dari acara kemalaman, lewat jalan-jalan. Kalau zaman sekarang udah agak susah, dulu mah gampang. Ya, lewat jalanan tertentu tuh, masya Allah, dari jauh, masya Allah, roknya aja setengah paha, baju seksi, menor dan dananya, dari jauh cakep, label-label tangan dah. Saya bawa yang ngajak, yang ngompirin, udah deketin, liatin, udah dekat tuh center. Pas udah dekat, ya begitu tampilannya dunia. Kelihatannya cakep, kelihatannya indah. Cuma kalau sudah deketin, menyelami, udah begitu doang. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi, basicnya anak raja. Masya Allah, anak raja. Apa dia punya? Kekuasaan dimiliki. Mau minta kekayaan sebanyak apapun dikasih. Mau minta perempuan model kayak apapun disediain. Makan tinggal makan, kerjanya tidur doang. Tapi di situ dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan. Begini-gini aja hidup. Akhirnya dilepaskan itu semua. Dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kesenangan-kesenangannya. Dia menemukan cahaya kenikmatan di saat kesendiriannya, di saat ketidak punya apa-apaannya. Itu ada cahaya Allah yang menjadi sumber kenikmatan. Itu zuhud. Dunia udah di tangan dia, dilepas. Dia pilih hidup sederhana. Bahkan dalam riwayat biografinya kita baca, saking beliau itu zuhudnya, meninggalkan kemewahannya, dan mana-mana gak mau pakai sendal. Ya kan? Kalau di sini ada ustaz pulang nyeker, kira-kira dibilang apa? Sendal ustaz diambil. Bukan zuhud, sendal ustaz diambil. Sendal ustaz aja diambil, apalagi sendal jamaah biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, memang berlatih untuk
nggak terlampau cinta sama dunia itu agak berat. Untuk tahap kita minimal jangan terpaut banget sama dunia, gitu aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa nafa'ana bima 'allamtana rabbi alimna ma yanfa'una. Allahumma qul lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaq kullu musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.